Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Gereja Baptis dan simpatisan Gereja Baptis Depok. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini ada saat dimana kita bisa bertemu kembali untuk bisa belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini diberikan judul yaitu berani untuk bersaksi. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama untuk membuka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 20, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai dengan 31. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai yang ke-31. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam, kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa kita sebagai orang percaya diberikan satu tugas, diberikan satu amanah. Kalau kita membaca di dalam kisah Matius pasal 28 ayat 19 sampai yang ke-20, di sana dikatakan bahwa kita harus pergi untuk memberitakan Injil. Itu artinya bahwa kita memiliki tugas, kita memiliki tanggung jawab. Setelah kita merasakan kasih Tuhan, kita merasakan keselamatan yang daripada Tuhan, kita memiliki tanggung jawab untuk memberitakan itu semua, apa yang kita alami kepada orang lain. Namun kita melihat bahwa memberitakan Injil atau bersaksi bukanlah sesuatu hal yang mudah, bukanlah sesuatu yang gampang. Tetapi kita melihat bahwa dari zaman ke zaman, tantangan untuk memberitakan Injil selalu ada. Saya sendiri boleh mengalami dan boleh menyaksikan di mana ketika saya ikut terlibat di dalam penginjilan dari jemaat yang mula-mula ketika saya menjadi orang percaya, itu sangatlah mudah, dan itu terjadi sebelum tahun 90-an, di mana kita boleh gerilya dari rumah ke rumah, kita boleh mendatangi orang, boleh bersaksi, bahkan ketika ada orang yang sakit pun kita doakan bersama-sama. Dengan segala kemampuan kesederhanaan kita waktu itu, banyak orang yang percaya, banyak orang yang diselamatkan, dan tidak ada tantangan yang begitu berat. Tetapi ketika masuk tahun 90 ke atas, kita belum betul-betul mengalami satu tantangan yang luar biasa, bahkan kesempatan untuk berdoa kepada orang lain, orang yang sakit pun sangat sulit. Bukannya kita tidak mau, tetapi kadang orang yang sakit pun yang mau didoakan mereka juga tidak mau. Oleh karena ada himpitan-himpitan atau ada ancaman-ancaman yang mereka alami sehingga mereka tidak mau menerima hal itu. Nah, hal ini juga terjadi ketika dulu saya pernah belajar untuk penginjilan di daerah Dieng Wonosobo. Ketika saya memberitakan Injil kepada seseorang, ya, dan kemudian saya akan datang kembali ke sana, dan ternyata ketika orang melihat saya datang saja, mereka sudah menutup pintu. Kenapa? Karena ternyata
lingkungan setempat tidak senang kalau mereka mendengarkan Injil. Dan inilah hal-hal yang terjadi, yang dialami oleh setiap orang percaya ketika kita akan memberitakan firman Tuhan, bahwa tantangan itu senantiasa ada. Nah, hal ini juga dialami tidak hanya terjadi kepada jemaat atau orang percaya pada masa sekarang, tetapi kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 23 sampai yang ke-31, kita melihat di mana ini dialami oleh jemaat yang mula-mula, di mana di situ diceritakan ketika Petrus dan Yohanes dikeluarkan dari penjara dan mereka bersama-sama ketemu dengan teman-teman jemaat yang lain, dan mereka bercerita tentang pengalaman mereka di penjara, pengalaman mereka bagaimana mereka ditekan untuk tidak memberitakan Injil, dan mereka bercerita kepada jemaat-jemaat yang lain. Nah, disitulah kita melihat bagaimana tentang reaksi mereka, dan ternyata apa yang kita pikirkan berbeda. Kemungkinan kalau kita mendengarkan tentang cerita apa yang dialami oleh Yohanes dan juga Petrus, mungkin kita menjadi takut, kita menjadi miris, mungkin kita akan mengambil rasa aman. Nah, itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita pada masa sekarang, sehingga kenapa orang percaya kadang ingin memberitakan firman Tuhan tetapi akhirnya memilih untuk diam. Kenapa? Memilih rasa aman, karena takut untuk dikucilkan, takut untuk dibenci, takut untuk tidak dianggap sebagai teman dan sebagainya, sehingga akhirnya kita hanya diam saja. Kita tidak melakukan apa-apa sebagai orang percaya, sekalipun di dalam hati kita ada satu dorongan besar untuk melakukan pemberitaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita memiliki satu keberanian untuk dapat memberitakan Injil kepada orang lain sesuai dengan perintah Tuhan Yesus? Nah, mari kita akan belajar dari jemaat yang pertama ini. Kita melihat ketika mereka mendengarkan cerita dari Petrus dan Yohanes, mereka tidak bersembunyi, mereka tidak mencari amannya sendiri, tetapi di sini kita melihat bahwa mereka bersatu hati, mereka berdoa kepada Tuhan. Nah, ini hal yang terbaik yang mereka lakukan. Nah, kita melihat di dalam ayat yang ke-29 di sini kita melihat apa yang mereka lakukan kepada Tuhan, apa yang mereka kehendaki kepada Tuhan, sehingga mereka bisa meneruskan perjuangan mereka untuk memberitakan firman Tuhan tersebut. Dan di dalam ayat 29 dan 30 di sini dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Yang pertama di sini kita melihat yang dapat kita ambil contoh dari jemaat yang pertama atau jemaat mula-mula, yaitu mereka berdoa meminta keberanian kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kenapa ini dilakukan oleh jemaat pertama? Kenapa ini dilakukan oleh jemaat mula-mula? Karena mereka ada dorongan di dalam setiap pribadi mereka untuk memberitakan tentang pribadi mereka di dalam mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tentang keselamatan yang sudah mereka alami, tentang perubahan-perubahan hidup yang baik yang sudah mereka alami, untuk mereka sampaikan kepada orang lain, dan mereka tidak bisa tinggal diam, dan itu ada dorongan terus-menerus untuk memberitakan kepada orang lain. Nah, tetapi kita melihat bahwa apa yang mereka akan lakukan itu ternyata mereka ada tantangan, dan tantangan itu tidak kecil, tetapi di sini dikatakan mereka dari golongan orang-orang Yahudi, dari ahli-ahli Taurat, bahkan dari pemerintahan setempat, mereka melarang mereka untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi hal yang mereka lakukan adalah hal yang terbaik, yaitu mereka berdoa meminta keberanian kepada Tuhan. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Barangkali mungkin kita sudah sering berdoa kepada Tuhan, tetapi mungkinkah kita sudah pernah menyampaikan kepada Tuhan permohonan ini, bahwa kita memohon keberanian untuk memberitakan Injil? Ini yang harus kita lakukan supaya kita memiliki keberanian untuk bisa bersaksi kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, inilah hal yang positif yang dapat kita pelajari dari jemaat yang pertama. Ya, mungkin kita memiliki satu kerinduan, memiliki satu keinginan, tetapi mungkin selama ini kita berhenti karena ada himpitan, ada tekanan, ada ketidakberanian, tidak ada kuasa untuk membuka mulut, tidak ada kuasa untuk melakukan sesuatu perbuatan baik kepada mereka, ya. Tetapi di sini kita melihat mereka berdoa.
mereka memohon kepada Tuhan. Ini kenapa? Karena mereka merasa memiliki satu beban yang sangat besar untuk bersaksi kepada orang lain. Sehingga mereka berdoa kepada Tuhan, yaitu apa yang mereka lakukan dalam doanya? Mereka minta keberanian, ya, supaya mereka memiliki kuasa, berani untuk dapat memberitakan firman Tuhan. Apa yang mereka minta kedua kepada Tuhan di dalam ayat 30 di sini, ya. Di sini dikatakan, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus, ya. Yang kedua di sini kita melihat mereka meminta tanda untuk dapat melakukan mujizat-mujizat, atau di dalam bahasa lain di sini dikatakan mereka meminta kuasa kepada Tuhan untuk dapat memberitakan firman Tuhan. Jadi ketika mereka berbicara, ketika mereka melakukan sesuatu, ketika mereka melakukan kesaksian, menunjukkan hal-hal perbuatan yang baik kepada orang lain, mereka bisa diterima. Dan ada kuasa yang mendorong kepada orang-orang yang mendengarkan untuk menerima apa yang dikatakan oleh jemaat yang pertama ini. Nah, inilah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Dan ternyata ketika mereka bersatu hati, mereka bersama-sama berdoa kepada Tuhan, ternyata Allah mengabulkan doa mereka. Allah menjawab apa yang menjadi pergumulan mereka. Di dalam ayat yang ke-31 di sini katakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Inilah jawaban dari apa yang mereka doakan kepada Tuhan, yaitu dikatakan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat itu. Nah, ini suatu tanda bahwa Tuhan menjawab doa mereka. Kemudian mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan kemudian yang terakhir di sini dikatakan mereka memiliki satu keberanian. Jadi apa yang mereka kehendaki di dalam doa yang mereka sampaikan kepada Tuhan, yaitu dua hal. Yang pertama meminta keberanian, kemudian yang kedua meminta kuasa dari Tuhan. Mereka lengkapi itu semua, diberikan kepada Tuhan oleh karena doa mereka. Mereka menjadi berani, yang pertama. Kemudian mereka memiliki kuasa, dan kuasa itu adalah dari Roh Kudus. Jadi kalau kita mau berdoa tentang bagaimana kita memiliki keberanian untuk mengambil keputusan untuk bersaksi kepada orang lain, saya percaya Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita, memberikan kuasa kepada kita untuk bersaksi kepada orang lain. Memang Bapak Ibu sudah kasih Tuhan bahwa dalam hal bersaksi ada banyak macam cara, ya. Di antaranya ya selain kita memakai mulut kita bercakap-cakap kepada mereka dengan tutur kata kita ya, untuk kita sampaikan kepada mereka, kita bisa menyampaikan dengan sikap kita, ya. Artinya sikap kita sebagai orang percaya terhadap lingkungan kita seperti apa. Jadi kalau kita tidak memiliki kuasa untuk berbicara, barangkali Tuhan akan memberikan kuasa kepada kita untuk menunjukkan sikap kita, pribadi kita sebagai orang percaya yang sudah diubahkan, yang sudah memiliki satu kebenaran, ya. Kita tunjukkan sikap yang baik, sikap yang positif, sikap yang membangun, sikap yang boleh menjadi berkat bagi mereka, supaya mereka dapat mengerti bahwa kita itu adalah anak-anak Allah. Kemudian selain tutur kata, selain sikap, kita juga memiliki satu tindakan. Ya, tindakan ini adalah satu hal yang dapat kita lakukan. Jadi kalau sikap mungkin itu bisa kita lakukan setiap hari, ya, dengan perilaku kita setiap hari kepada orang di sekitar kita, kepada orang di tempat kerja kita dan sebagainya. Tapi kalau tindakan adalah sesuatu hal yang kita rencanakan, ya, apa yang akan kita lakukan kepada mereka, apa yang akan kita kerjakan kepada mereka, supaya mereka dapat menerima kabar baik, kebenaran-kebenaran yang kita lakukan. Ada banyak hal Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di antaranya adalah kita bisa berkunjung kepada mereka yang sakit, kita mendoakan, kemudian kita bisa membantu mereka yang sedang membutuhkan pertolongan kita dan sebagainya. Itulah tindakan-tindakan kita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dengan demikian, ya, secara tidak langsung bahwa kita sudah bersaksi, kita sudah memberitakan kebenaran tentang Kristus kepada orang lain. Jadi kebenaran yang kita miliki itu tidak terpendam di dalam diri kita sebagai orang percaya, tetapi itu bisa mengalir kepada orang lain, sehingga orang lain boleh mengerti kebenaran yang sudah kita miliki di dalam
Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, inilah kunci keberanian bagi kita untuk boleh mengabarkan Injil kepada orang lain, untuk memberitakan keselamatan kepada orang lain. Jadi kemungkinan selama ini kita memiliki satu kerinduan untuk menyampaikan segala sesuatu kepada orang lain, baik itu melalui tutur kata kita, melalui sikap kita, melalui tindakan kita dan sebagainya. Tetapi mungkin kita tidak punya kuasa, kita tidak punya keberanian, sehingga kita memilih kita menjadi aman saja, kita berdiam diri supaya tidak ada reaksi negatif dari orang lain. Tetapi kalau kita memang memiliki satu beban, keinginan sesuai dengan perintah Tuhan di dalam Matius pasal 28, mari kita akan bersama-sama mulai dari sekarang kita berdoa kepada Tuhan seperti jemaat yang mula-mula. Yang pertama, mereka meminta keberanian dari Tuhan. Dan yang kedua, mereka meminta kuasa dari Tuhan, dan ternyata apa yang mereka lakukan itu mereka kehendaki, mereka kabulkan, karena doa yang mereka sampaikan adalah doa yang benar, dan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan pada kesempatan ini akan menjadi berkat bagi kita. Kita tidak akan berdiam diri sebagai orang percaya, namun mari kita akan melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk orang lain, supaya orang lain boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh menerima kebenaran yang kita miliki, sehingga nama Tuhan akan terus dimuliakan dari waktu ke waktu, dari satu orang ke orang lain, dan terus menerus sampai orang lain yang lain terus akan mendengarkan kabar keselamatan dari kita. Dan biarlah hidup kita akan senantiasa boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin.